الحمد لله الذي بنعمة الله تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apakah Islam itu? Pertanyaan ini meskipun berulang-ulang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi dan substansinya sama, tapi Nabi kadang memberikan jawaban yang berbeda, tergantung pada konteks pertanyaan itu diucapkan kepada Nabi dan tergantung pada situasi dan keadaan. Hadirin, satu waktu Nabi ditanya tentang ma huwal Islam. Nabi menjawab dengan jawaban singkat, wa tut'imut ta'am wa iqra'us salam. Islam itu, kata Nabi, adalah memberi makan ketika orang lapar dan mengucapkan salam, baik pada orang yang dikenal maupun pada orang yang tidak dikenal. Di waktu yang lain, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala, Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah summa istaqim." Rawahu al-Bukhari. Hadirin, yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah penjelasan Rasulullah atas permohonan Sufyan bin Abdullah tentang Islam. Rasul hanya menjawab, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, dan beristiqamah. Ini dua jawaban singkat dari Rasulullah atas permohonan Sufyan bin Abdullah. Kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah. Beriman itu adalah amalan hati, domainnya hati, yang harus dibuktikan kebenarannya dengan lisan
ucapan dan harus dibuktikan implementasinya dalam kehidupan nyata. Hadirin, Allah itu gaib, tapi Allah juga nyata. Di mana nyatanya Allah? Allah jawab dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Hadirin, nyatanya Allah yaitu pada kedua orang tua. Orang tua adalah gambaran hadirnya substansi Allah. Karena itu hadirin, jangan pernah membuat berderai air mata bagi kedua orang tua karena anak. Orang tua adalah surga bagi anak, sekaligus menjadi neraka bagi anak-anak. Ridho walidain. Ridho Allah tergantung sungguh dari ridho kedua orang tua. Hadirin, buatlah mereka senyum. Meskipun mereka sudah berada di balik alam yang berbeda dengan kita. Dengan cara hadirin, lantunkan doa-doa terindah untuk keduanya. Dan bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik untuk keduanya. Hadirin, pengabdian kita kepada kedua orang tua tidak akan pernah berakhir. Tidak ada ujung. Meskipun mereka sudah meninggal dunia. Karena itu hadirin, berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia. Tidak cukup dengan kirim surah Al-Fatihah. Tidak salah, itu bagian dari pengabdian anak saleh dan anak salihah. Tapi buktikan kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik untuk almarhum dan almarhumah. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Akan meringankan siksaan mereka di alam sana dan menjadi pahala yang secara terus-menerus mereka terima dari transfer anak saleh dan anak salih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Contoh lain hadirin yang disebutkan oleh Al-Quran adalah wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga dekat dan tetangga lain yang disebut oleh Al-Quran dengan wal jaril junub. Tetangga yang jauh. Tetangga adalah orang yang paling paham tentang keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kita sehat, mereka tahu. Kita sakit, dan mereka pula yang paling tahu tentang keadaan kita. Nabiullah Musa alaihi salam pernah ditegur oleh Allah. Wahai Musa, kenapa engkau tidak pernah menjenguk ketika aku sakit? Musa kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, apa mungkin engkau bisa jatuh sakit? Padahal engkau maha segala-galanya. Apa jawaban Allah hadirin? Musa, itu tetanggamu berhari-hari terbaring lemah tidak berdaya. Dia tidak bisa pergi ke rumah sakit karena tidak punya. Ketika kamu tidak mengunjunginya, maka berarti engkau tidak mengunjungi aku. Ketika engkau menjenguk orang sakit dan orang susah, kata Allah, maka engkau menjenguk aku.
Allah hadir di tengah-tengah orang susah yang butuh bantuan pertolongan kita yang bisa melakukan. In tansurni yansurkum. Siapa yang menolong aku, kata Allah, aku akan menolongmu. Apa Allah butuh pertolongan dari kita? Tentu Allah tidak butuh bantuan dan pertolongan kita. Tetapi bantuan yang dimaksudkan untuk menolong Allah, yansurullah yansurkum, adalah menolong orang-orang yang susah yang ada di sekitar. Itulah substansi kehadiran aku, kata Allah. Itu antara lain cara-cara membuktikan bagaimana jawaban Rasul atas pertanyaan Sufyan bin Abdullah, Qul amantu billah. Yang kedua, hadirin, adalah summa istaqim. Konsisten, istiqamah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, maka kita akan sama-sama di surga. Hadirin, tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua sunnah Rasulullah. Itulah salah satu hikmahnya Allah menyebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah. Bukan kalimat laqad kana alaikum. Andainya Allah menggunakan kalimat laqad kana alaikum, maka semua sunnah Rasul kita harus ikuti. Syukurnya Allah menggunakan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Karena itu, hadirin, minimal salat berjamaah 5 waktu di masjid. Istiqamah dilakukan, konsisten untuk dilakukan. Dalam satu riwayat disebutkan, hadirin, siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka bagaikan ia melaksanakan sholat lain sepanjang malam. Hadirin, pahala salat berjamaah 27 pahala, kata Nabi. Salatul jamaah tafdulu min salatil fajr bisab'in. 27. Apa hanya laki-laki yang dimaksudkan oleh hadis Nabi? Memang hadis menyebut bahwa perempuan baiknya salat di rumah. Tapi ada ilat hukumnya, hadirin. Kenapa Nabi menyebut perempuan sebaiknya sholat di rumah? Karena ada ilat keamanannya bagi perempuan ketika itu. Pertanyaannya, hadirin, adalah apakah ilat itu masih ada sekarang ini? Tentu jawabannya tidak. Karena kata kaidah usul menyebut al-hukmu yadurru ma'al illah. Perubahan hukum disebabkan karena ada perubahan ilmu. Kalau begitu, hadirin, sampaikan ke istri kita, keluarga kita. Ibu-ibu juga rebut pahala 27 pahala seperti yang diperoleh oleh bapak-bapak. Hadirin, kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti dengan salat sunat rawatib. Kalau bisa sebelum tidur, tutup dengan witir 3 rakaat. Kalau itu saja yang bisa kita lakukan secara konsisten, kita tidak bisa seperti Rasulullah melaksanakan salat sunat lain, tahajud setiap malam. Hadirin, sunnah lain yang bisa kita lakukan, hadirin, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul selama 10 tahun di Madinah sejak
sunnahkan itu syariah kurban. Kurban adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul selama hidupnya di Madinah. Mulai disunnahkan untuk umat Islam. Hadirin, syariat kurban tidak bisa diganti dengan ibadah lain. Kita mau bantu masjid untuk renovasi masjid, agar uang kita masukkan saja di masjid untuk beli bahan bangunan. Tidak usah kurban, tidak bisa. Ibadah kurban adalah ibadah yang digandengkan perintahnya oleh Allah dengan ibadah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Kurban adalah ibadah yang tentu waktunya. Hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya. Infak kapan saja bisa kita lakukan. Infak tidak bisa mengganti posisi ibadah kurban yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار لنعلم عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, mari pada khutbah yang kedua kita bermohon dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih tetap memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا اختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.